Bab selanjutnya listeners yaitu 46 yang berjudul Sifat Usil Kayla. Kira-kira keusilannya bagaimana listeners? Mari kita simak bersama-sama. Martin masih berdiri di kejauhan menatap ke arah Kayla yang sudah menarik salah satu kursi untuk ia duduki. Gadis itu memang menarik kursi untuk Martin duduki. Setelah kursi itu tertarik keluar, Kayla segera melangkahkan kakinya mendekati Martin dengan memasang senyuman devilnya. Kayla mendekati Martin perlahan dengan sesekali menengok ke arah kedua orang tuanya. Ternyata kedua orang tua Kayla sedang mengawasi gerak-gerik anak gadisnya itu yang memiliki segudang cara untuk mengusir Martin dengan cara halus, super halus. Kayla menyunggingkan senyuman manisnya kepada kedua orang tuanya dan berbalik melanjutkan langkahnya mendekati Martin. Setelah tiba di hadapan Martin, Kayla segera menghentikan langkahnya dan menatap Martin dengan alis hampir menyatu. Dilihatnya wajah tampan Martin sembari berkata, "Kak, silakan duduk. Kamu pasti lelah berdiri dari tadi," ajak Kayla. Namun dengan sengaja Kayla menginjak kaki Martin keras-keras ketika Martin hendak melangkah, hingga pria tersebut seketika meringis kesakitan. Kayla yang mengetahui Martin kesakitan pun mencoba menahan tawanya. Gadis kecil itu terlihat sangatlah puas melihat musuhnya meringis kesakitan. Kayla sempat melirik ke arah Jordan yang terlihat melotot ke arahnya. Jordan pun segera berdiri dari posisi duduknya dan hendak menghampiri Martin dan Kayla. Sinta pun ikut berdiri melihat Martin diperlakukan tak sopan oleh putri bungsunya itu. Kedua orang tua itu khawatir melihat Martin yang kesakitan. Karena mengenal dengan jelas sifat Martin yang arogan dan kasar, mereka takut Martin menyakiti Kayla. Tetapi yang terjadi justru malah sebaliknya. Martin malah membalas perlakuan Kayla dengan senyum manisnya yang terlihat sangat menggoda hingga membuat Pak Hendro mengerutkan keningnya heran dengan sikap yang ditunjukkan oleh majikannya itu. Namun Hendro hanya diam mematung melihat sikap Kayla. Karena sebelum masuk ke rumah Kayla, Martin sudah memberitahu asistennya itu agar tidak ikut campur jika Kayla dengan sengaja mengerjainya. Martin sudah tahu jelas jika Kayla akan marah dan merasa terganggu akan kehadirannya. "Papa, aku menuju kursi itu," perintah Martin dengan menunjukkan jari tangannya ke arah kursi yang ditarik Kayla tadi. Tanpa disuruh, Martin segera melingkarkan tangannya di pundak gadis kecil itu dengan wajah datar. "Kamu masih sangat muda. Tak kusangka tenagamu sudah seperti kakek usia 50 tahunan. Padahal aku hanya menginjak kakimu saja. Tapi kenapa kamu bertingkah seolah-olah aku mematahkannya?" gerutu Kayla dengan suara ketus. "Aku akan tunjukkan padamu seberapa kuatnya aku. Tapi bukan sekarang, nanti saat malam pertama kita," goda Martin dengan menyungging senyuman devilnya. Tanpa menggubris ucapan Martin, Kayla lebih memilih diam karena kedua orang tuanya masih menatapnya, seperti hendak memangsanya hingga membuat Kayla terpaksa menelan salivanya dengan kasar.
Dengan terpaksa Kayla menuruti permintaan Martin karena Jordan sudah menatapnya dengan tatapan sinis. Bahkan Sinta juga melihat Kayla dengan menjatuhkan alisnya. Pak Hendro berjalan mengikuti Kayla dan Martin dari belakang sembari menahan paksa tawanya. Setelah tiba di meja makan, Kayla pun melepaskan kasar tangan Martin yang melingkar di bahunya, sembari menyunggingkan sebelah senyumannya. Martin pun duduk dengan menahan tawanya melihat amarah Kayla. Bisa dibilang menggoda Kayla sudah menjadi candu baginya. Sebagai hukuman karena kamu berlaku tidak sopan pada teman papa, maka kamu dilarang ikut sarapan pagi. Segera masuk kamar dan bersihkan dirimu. Pakailah baju yang sudah mamamu siapkan di dalam kamar. Perintah Jordan dengan suara pelan namun penuh penekanan. Tanpa membantah apa yang papanya ucapkan, Kayla segera melangkahkan kakinya pergi meninggalkan meja makan. Namun sebelum pergi, Kayla sempat melirik tajam ke arah Martin yang terlihat masih menatapnya. Kayla segera membuang mukanya dan melangkah menaiki anak tangga. Setelah Kay tiba di depan pintu kamarnya, Kay pun membuka pintu kamar itu dengan kasar, kemudian menutupnya kembali. Kayla mendudukkan kasar tubuhnya di sudut ranjang dengan wajah merah padam, menahan amarahnya. Diraihnya boneka kesayangannya dan mendekapnya erat-erat. Mata Kayla tertuju pada baju yang ada di atas meja yang tak jauh dari posisi duduknya. Dengan tangan masih mendekap Cici, Kayla perlahan berdiri dan berjalan menuju meja untuk melihat baju apa yang mamanya siapkan untuknya. Dilihatnya baju dress berwarna pink. Kayla menaruh Cici di atas meja dan segera meraih baju yang terlihat anggun dengan warna favoritnya itu. Ditempelkannya baju itu di tubuhnya. Kayla terlihat sangat bahagia hingga tanpa sadar dirinya tersenyum-senyum sendiri. Kayla memang sangat menyukai warna pink. Gadis itu berjalan menuju kaca yang ada di dalam kamarnya. Terlihat Kayla berputar beberapa kali di depan cermin dengan raut wajah bahagia. Setelah puas melihat dirinya dalam pantulan cermin, Kayla pun melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Untuk sesaat, Kayla melupakan amarahnya terhadap Martin. Oke, kira-kira bagaimana tampilan Kayla setelah mandi dan berdandan, listeners? Want to know more? Don't go away, stay tuned. I will be back. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.